Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dan terima kasih sudah klik video ini. Hari ini kita akan belajar tentang toleransi antar umat beragama di Indonesia. Masih di tema 5A, organ gerak hewan dan manusia. Silakan, kalian boleh dibuka bukunya halaman 65. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, agar kalian mengetahui persebaran penduduk di Indonesia, mengetahui persebaran suku di Indonesia, mengetahui tentang kerukunan antar umat beragama di Indonesia, dan melaksanakan toleransi agama dalam kehidupan sehari-hari. Sudah siap? Ayo kita mulai! Indonesia adalah negara multikultural, memiliki banyak budaya, adat, bahasa, hingga agama. Tapi sebelum kita ke toleransi, kita lihat dulu betapa kayanya Indonesia dengan budayanya. Suku bangsa di Indonesia. Pertama, kita lihat kepadatan penduduk Indonesia. Untuk warna merah, ini dengan penduduk paling padat. Warna orange, ini padat. Untuk warna krem, ini cukup padat. Kuning, tidak terlalu padat. Kemudian warna toska, ini mulai jarang penduduknya. Hijau jarang penduduknya, dan warna hijau tua sangat jarang penduduknya. Kita bisa lihat ya, di sini mana yang padat, mana yang jarang penduduknya. Yang warna merah di sini ada di Jakarta. Jakarta memang terkenal dengan penduduknya yang sangat padat. Pulau Jawa, ini juga padat penduduk dari Jawa Barat sampai Jawa Timur. Ini padat sekali penduduknya. Kemudian Bali juga cukup padat. Yang jarang penduduknya ada di Kalimantan. Ini ada Sulawesi Tengah, di Papua. Dan yang sangat jarang penduduknya ada di Papua Barat. Berdasarkan peta ini, kita tarik kesimpulan ya bahwa persebaran penduduk Indonesia sangatlah tidak merata. Ada yang padat sekali, ada yang padat, ada yang jarang penduduknya. Tapi walaupun tidak merata, jumlah penduduk Indonesia sangatlah banyak. Dari Aceh hingga ke Papua, tersebar penduduk Indonesia sehingga memiliki budaya, adat, bahasa yang berbeda-beda, bahkan memiliki agama yang berbeda. Indonesia adalah negeri yang kaya. Kekayaan itu tidak sebatas pada hasil alami saja, tetapi juga pada ragam suku, bahasa, agama, kepercayaan, dan adat istiadat. Dan negara Indonesia yang sangat luas, penduduknya yang sangat banyak, dan negara yang banyak pulaunya, membuat Indonesia memiliki banyak kebudayaan. Coba kita lihat. Indonesia memiliki 17.491 pulau. Banyak sekali bukan? Dibagi menjadi 34 provinsi, memiliki 718 bahasa daerah, 1.340 suku bangsa, dan 6 agama yang diakui di Indonesia. Suku Indonesia, ini ada beberapa suku-suku yang jumlahnya besar yang ada di Indonesia. Ini ada suku Gayo di Aceh, kemudian ada suku Baduy di Banten, suku Ambon ada di Ambon Maluku, suku Batak ada di Sumatera Utara, suku Minang ini ada di Sumatera Barat, suku Jawa, ini ya dari Jawa Barat sampai Jawa Timur, kemudian ada suku Madura di Jawa Timur, suku Asmat di Pulau Papua, suku Bugis di Sulawesi, dan suku Melayu banyak terdapat di Kalimantan dan Sumatera. Kamu termasuk suku yang mana? Selanjutnya, toleransi antar umat agama di Indonesia. Tadi ya, Indonesia adalah negara dengan banyak sekali budaya, adat istiadat, bahasa, hingga agamanya. Karena pulau Indonesia yang sangat luas dan jumlah penduduk yang banyak, sehingga Indonesia memiliki 6 agama yang diakui. Oke, sebelumnya Ibu akan memberikan tugas dulu ya. Kerjakan halaman 71 bagian B-nya saja dan halaman 72 bagaimana sikapmu.
Jangan lupa kerjakan langsung di buku paket atau di buku tulis jawabannya saja. Oke, kita lanjutkan ya. 6 agama besar di Indonesia. Waktu kelas 4 kemarin kita sudah membahas tentang 6 agama besar di Indonesia. Ada agama apa saja? Pertama ada agama Islam, yaitu sekitar 87,2% penduduk Indonesia menganut agama Islam. Sehingga agama Islam adalah agama terbesar di Indonesia. Kira-kira jumlah penduduknya ada 227 juta jiwa yang menganut agama Islam. Lalu ada Kristen atau Kristen Protestan. Sekitar 6,9% penduduk Indonesia menganut agama Kristen Protestan atau sekitar 16,5 juta jiwa. Lalu Katolik 2,9% sekitar 7 juta jiwa. Lalu Hindu ada 1,7% 4 juta jiwa. Lalu agama Buddha ada 0,7% sekitar 1,7 juta jiwa. Dan terakhir yaitu Konghucu sekitar 0,05% atau paling sedikit ada 100.000 jiwa yang menganut agama Konghucu. Kita sebagai pemeluk agama Islam terbesar di Indonesia seharusnya bisa melakukan toleransi terhadap agama-agama yang lain sehingga terciptalah kerukunan antar umat beragama dan sikap saling menghargai antar umat beragama. Toleransi itu sangat penting untuk dilakukan. Kerukunan dapat diartikan sepakat dalam perbedaan-perbedaan yang ada dan menjadikan perbedaan sebagai panduan untuk menerima dan saling mengerti. Kerukunan akan menciptakan kehidupan yang damai, tertib, tentram, dan sejahtera. Perilaku yang mencerminkan kerukunan antara lain adalah hormat menghormati, menghargai, tenggang rasa, serta gotong royong sesuai dengan ajaran agama dan Pancasila. Sehingga toleransi itu sangat penting untuk dilakukan untuk Indonesia yang damai. Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan hidup rukun dalam bermasyarakat, sebab kerukunan merupakan salah satu pilar penting dalam memelihara persatuan rakyat dan bangsa Indonesia. Tanpa terwujudnya kerukunan di antara suku, agama, ras atau golongan, bangsa Indonesia akan mudah terancam oleh perpecahan dengan skala akibat yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu, kerukunan hidup umat beragama di Indonesia dipolakan dalam trilogi kerukunan. Yaitu pertama, kerukunan masing-masing dalam satu agama ialah kerukunan di antara aliran-aliran atau paham-paham yang ada dalam suatu umat agama. Misalnya, di dalam Islam ada yang mengikuti Muhammadiyah, ada yang mengikuti Persis. Itu tidak membuat kita terpecah-pecah. Karena kita tetap satu, yaitu agama Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu yang kedua, kerukunan di antara umat agama yang berbeda-beda ialah kerukunan di antara para pemeluk agama yang berbeda-beda, yaitu antar agama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Misalnya, tidak mengganggu ketika melakukan ibadah, saling menghormati perayaan agama, dan tidak mengolok-olok atau mengucilkan agama yang lain. Yang ketiga, kerukunan antar umat agama dengan pemerintah ialah upaya keserasian dan keselarasan di antara para pemeluk atau penjabat agama dengan aparat pemerintah yang dilandaskan saling memahami dan menghargai tugas masing-masing dalam rangka membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beragama. Maksudnya adalah kerukunan umat agama dengan pemerintah. Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan yang adil antar umat agama. Trilogi kerukunan diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehingga tercipta kondisi semua setiap pemeluk agama bisa hidup berdampingan bersama tanpa mengurangi hak untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Jika kita bisa saling menghormati antar umat beragama, Indonesia pasti akan menjadi negara yang damai, aman, dan tentram. Oke, sekarang time to watch a movie. Ayo kita refreshing dulu. Tuh ngalah hampir saya jatuh.
Susia berangkat toh. Hah? Waduh, tuang alay. Aduh, mamai. Barang pica semua. Astaga naga. Ya ampun. Ra, ayo bantuin Ra. Ayo kan Nusa. Nusa bantuin ya Kak. Bantu ya Kak. Nah, yang itu tuh Ra. Satu lagi. Yang ini ya Kak. Hati-hati Ra. Iya ya. Terima kasih Ade. Alhamdulillah. Hebat sekali adik-adik ini. Iya Kak. Sama-sama. Kita juga seneng kok bisa bantu. Semoga nggak apa-apa ya Kak. Puji Tuhan Ade, tidak ada yang pecah. Oh ya Dek, karena adik-adik sebantu kakak, ini tolong terima ya untuk jajan. Wah, kebetulan lagi panas Kak. Nggak usah Kak. Lagi batuk. Gak boleh cacan. Jangan begitu. Adik-adik sebantu kakak kan? Kita ikhlas kok nolongin kakak. Jadi gak usah dikasih hadiah juga gak apa-apa kok Kak. Yang penting barangnya kakak aman semua. Puji Tuhan. Semoga Tuhan memberkati ya. Sekali lagi, terima kasih ya adik-adik. Iya Kak, sama-sama. Hati-hati ya Kak. Astagfirullah. Kapan kejadiannya? Hah? 2 hari yang lalu? Ya ampun, Mei. Terus kamu sama anak-anak gimana kondisinya? Apa tuh Kak? Kamu yang sabar ya, Mei. Insya Allah aku bantu kamu ya. Salam untuk Lingling dan Aloy ya. Iya. Ini Kok Ini juga. diangkutin semua? apalagi ya? Uma, baju dan selimutnya kok dikeluarin? Mau dijual ya? Hus, Hah? larang. Mau dikirim ke panti asuhan lagi kan Uma? Bukan. Ini mau Uma sumbangkan untuk Cimeme. Si Mei, temen ngaji Uma ya? Bukan, Ra. Tapi Cimeme sahabatnya Uma waktu SD dulu. Oh, temennya Uma. Meme. 2 hari lalu rumahnya habis terbakar. Astagfirullah. Jadi mereka sekarang gak punya pakaian, gak punya selimut, gak punya apa-apa lagi. Terus keluarga sama anak-anaknya gimana Uma? Alhamdulillah mereka selamat. Alhamdulillah. Hanya saja Lingling sama Aloy mungkin gak bisa sekolah lagi. Astagfirullahaladzim, kasihan. Uma sekarang mau bantu mereka. Nusa sama Rara, tolong rapikan barang-barang ini supaya bisa kita antar hari ini juga ke Cimeme, ya? Loh? Ya sudah. Uma, tas ini boleh dikasih ke Lingling kan? Tapi itu bukannya tas hadiah dari Tante Dewi? Iya Uma. Hmm? Sekarang pasti Lingling nggak punya tas buat sekolah. Oh. Lagian tas Rara masih bisa dipakai. Jadi Rara boleh kan kasih ini Uma? Hah? Kalau ini sisa buku tulis sama pensil yang dibelikan Uma bulan lalu. Mungkin bisa buat Aloy sama Lingling. Kalian yakin mau memberikan ini semua? Bukannya kalian masih pakai? Yakin Uma? Insya Allah ini bisa bermanfaat. Alhamdulillah. Uma bangga sekali sama kalian. Kita juga bangga punya Uma. Rara bantu ya. Yang Ra, mana? kamu bawa yang itu aja tuh. Nih. Uma bawa yang ini. Satu lagi. Oke, apa yang bisa kamu ambil dari film yang tadi? Semoga kita semua, terutama kalian, dapat menerapkan sikap toleransi antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Karena toleransi membuat hidup menjadi lebih indah. Coba kita lihat. Kerusuhan antar umat agama Islam dan Kristen di Ambon pernah terjadi tahun 1999 sampai tahun 2001. Banyak korban jiwa dan terjadi kerusakan di mana-mana.
Coba kalian tanya mama papa kalian. Pasti tahu tentang kerusuhan ini. Kerusuhan yang hampir terjadi selama 2 tahun ini membuat banyak korban jiwa dan trauma serta kerusakan di mana-mana. Oleh sebab itu, toleransi sangat penting untuk dilakukan di negara yang memiliki banyak agama dan budaya seperti di Indonesia. Jangan sampai terjadi lagi konflik seperti ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap jaga kesehatan. Salam untuk kalian dan ayah bunda di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.